Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Salam Pramuka. Materi kali ini yaitu Siaga Mula SKO nomor 11 tentang upacara pramuka siaga atau parindukan siaga. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama muslim, kita membaca basmalah bersama. Untuk yang beragama lain, dipersilahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu membacakan teks Pancasila. Dan yang ketiga yaitu membacakan Dwi Dharma. Kalian tirukan ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dwi Dharma. 1. Siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. Nah, upacara pramuka siaga, perindukan siaga itu sebenarnya dilakukan ya, sekurang-kurangnya itu dilakukan 6 kali latihan agar siap untuk melakukan kegiatan upacara pramuka siaga atau parindukan siaga. Namun karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka ibu akan memberikan penjelasan saja tentang tata cara pramuka siaga atau parindukan siaga. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Nah, ini macam upacara di parindukan siaga, yaitu meliputi yang pertama upacara pembukaan latihan, yang kedua upacara penutupan latihan, yang ketiga upacara pelantikan, yang keempat upacara kenaikan, yang kelima upacara pemberian tanda kecakapan khusus, dan yang terakhir yaitu upacara pindah ke golongan penggalang. Nah, upacara pembukaan latihan parindukan siaga. Upacara pembukaan latihan parindukan siaga adalah sebagai berikut ini ya. Pemeriksaan kebersihan dan kerapian anggota. Kemudian memilih barung terbaik untuk memimpin upacara. Kemudian barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Pemimpin upacara memanggil anggota parindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Nah, kemudian pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran, kemudian menghadap bendera dan pintu upacara. Yang kedua yaitu para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota parindukan memberikan hormat hingga selesai. Pembina upacara atau pembina siaga membaca Pancasila ditirukan oleh semua anggota. Pemimpin upacara membaca Dwi Dharma, kemudian diikuti oleh semua anggota perindukan. Pemimpin upacara kembali ke barungnya, kemudian pembina upacara atau pembina siaga mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Upacara penutupan latihan parindukan siaga. Upacara penutupan latihan parindukan siaga adalah sebagai berikut. Barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Kemudian, pemimpin upacara memanggil anggota parindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara.
para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera menghadap pembina siaga. Lalu, pemimpin upacara memberi hormat kepada sang merah putih, kemudian membawanya keluar tempat upacara atau tidak balik kanan. Pada waktu sang merah putih dibawa keluar, semua anggota parindukan memberi hormat sampai ke pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Pengumuman dan pesan pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota parindukan. Barisan kemudian dibubarkan, anggota parindukan minta diri kepada para pembina dengan bersalaman. Upacara pelantikan calon siaga menjadi siaga mula. Upacara pelantikan calon siaga menjadi siaga mula, tata caranya sebagai berikut. Calon anggota siaga yang akan dilantik diantar oleh pemimpin barungnya. Para siaga yang sudah dilantik maju satu langkah. Tanya jawab tentang syarat kecakapan umum siaga mula antara pembina siaga dan calon siaga. Ucapan janji Dwi Satya dituntun pembina dengan memegang sang merah putih di tiang bendera, bersama perindukan yang telah dilantik memberi hormat. Penyematan tanda-tanda diiringi nasihat pembina. Penghormatan kepada siaga yang baru dilantik dilanjutkan pemberian selamat, kemudian kembali ke tempat masing-masing. Pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti anggota parindukan. Pemimpin barung menjemput anggotanya yang telah dilantik. Barisan kemudian dibubarkan. Pelantikan sebaiknya diadakan pada hari latihan biasa dan dilaksanakan sesudah upacara pembukaan latihan. Upacara kenaikan tingkat dari siaga mula ke siaga bantu atau dari siaga bantu ke siaga tata. Upacara kenaikan tingkat dari siaga mula ke siaga bantu atau dari siaga bantu ke siaga tata, tata caranya sebagai berikut. Perhatikan baik-baik. Siaga yang akan naik tingkat mengambil tempat berhadapan dengan pembina siaga. Tanya jawab tentang syarat kecakapan umum yang telah dipenuhi. Pada ucapan janji Dwi Satya dengan cara seperti pada pelantikan anggota yang telah dilantik menghormat. Pelepasan tanda kecakapan umum yang lama dan penyematan tanda kecakapan umum yang baru diiringi nasihat pembina. Penghormatan kepada siaga yang baru naik tingkat dilanjutkan pemberian selamat dipimpin oleh pemimpin barung utama atau sulung, kemudian kembali ke tempat masing-masing. Siaga yang naik tingkat kembali ke barungnya. Pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti anggota parindukan. Barisan dibubarkan diteruskan dengan kegiatan acara latihan. Upacara pemberian tanda kecakapan khusus kepada pramuka siaga. Upacara pemberian tanda kecakapan khusus kepada siaga yang telah memenuhi syarat dilakukan dalam rangkaian upacara pembukaan latihan adalah sebagai berikut. Siaga yang akan menerima tanda kecakapan khusus mengambil tempat berhadapan dengan pembina siaga. Tanya jawab tentang syarat kecakapan khusus antara pembina dengan siaga yang akan menerima tanda kecakapan khusus. Penyematan tanda kecakapan khusus oleh pembina diiringi nasihat secukupnya dan pemberian surat keterangan. Pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti anggota perindukan. Anggota perindukan memberikan ucapan selamat, kemudian kembali ke barung masing-masing, diteruskan dengan acara latihan. Kemudian ada upacara pindah ke golongan penggalang. Pramuka siaga yang sudah berumur 11 tahun harus dipindahkan ke golongan pramuka penggalang dengan tata cara sebagai berikut. Di perindukan siaga,
dalam rangkaian upacara pembukaan latihan. Yang pertama itu pramuka siaga yang akan pindah golongan mengambil tempat berhadapan dengan pembina. Yang kedua, penjelasan pembina bahwa pramuka siaga pindah ke golongan pramuka penggalang bukan karena kecakapannya, tetapi karena usianya. Yang ketiga, pesan pembina kepada anggota perindukan yang akan pindah. Yang keempat, pramuka siaga yang akan pindah minta diri kepada teman seperindukan. Yang kelima, pembina mengantar siaga yang akan pindah ke pasukan penggalang yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, ini masih ada lanjutannya ya. Di pasukan penggalang, dalam rangkaian upacara pembukaan latihan, yang pertama yaitu penyerahan siaga dari pembina siaga kepada pembina penggalang. Yang kedua, penerimaan anggota baru oleh pembina penggalang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di pasukan tersebut. Yang ketiga, pembina siaga kembali ke perindukannya untuk meneruskan acara latihan. Yang keempat, anggota baru diperkenalkan kepada semua anggota pasukan, kemudian diserahkan kepada regu yang sudah siap menerimanya. Yang kelima, ucapan selamat datang dari semua anggota pasukan dilanjutkan dengan acara latihan. Nah, Bu, dari tadi ada yang namanya barungan, ada yang namanya perindukan, apa sih gitu ya. Nah, dari dalam setiap kelompok kegiatannya tadi, nah, barungan itu terdiri dari 5-10 orang siaga. Nah, barung ini diberi nama dengan nama warna. Misalnya barung ada warna yang merah, hijau, dan lain-lain. Barung itu sendiri dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang disingkat pinrung dan dibantu oleh wakil pemimpin barung atau wapinrung. Penggunaan istilah barung mengacu pada kata barung-barung yang artinya teratak atau gubuk pondok, rumah kecil, atau untuk berkedai, warung. Kemudian 4 barung kemudian dikelompokkan dalam satuan yang dinamakan perindukan. Perindukan itu dipimpin oleh seorang pemimpin barung utama atau yang biasa disebut sebagai sulung. Sulung ini dipilih secara bergiliran dari masing-masing pinrung yang ada di perindukan tersebut. Nah, sudah jelas ya apa itu barung, apa itu perindukan ya. Kemudian ini ada bentuk upacara pramuka siaga. Nah, itu bentuknya 5 lingkar, kemudian ada pintu lingkaran ya. Nah, itu untuk yang warna oranye itu yanda atau bunda pembina upacara. Kemudian yang warna kuning ada pemimpin upacara. Kemudian yang warna hitam itu bapak atau ibu guru. Kemudian yang warna hijau itu pemimpin regu. Yang warna ungu itu wakil pemimpin regu. Dan yang warnanya coklat adalah para anggotanya atau barung tadi ya. Nah, tugas kalian yaitu gambarlah bentuk upacara pramuka siaga di buku gambar kalian, kemudian diwarnai sesuai warna yang terdapat pada gambar di atas tadi. Nah, kalian bisa skip videonya yang tadi, kemudian kalian gambar. Nah, jangan lupa beri nama lengkap, kelas, hari, dan tanggal tugas pada lembar buku gambar kalian. Kemudian fotokan tugas kalian dan kirim di Classroom Pramuka. Ibu tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.